Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Refli Harun. Mengapa deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ditolak? Sumber saya dari YouTube. Jadi kata Refli Harun, mengapa deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ditolak? Saya melihat Refli Harun ini seorang berpendidikan doktor, sarjana hukum. Jadi saya lihat padahal dia berpendidikan bergelar doktor, S2 dan juga S1 jurusan hukum, dan juga dia jurusan tata usaha negara katanya. Dia fakultas pendidikannya sarjana hukum, jurusan tata usaha negara. Seharusnya dia harus tahu bahwa untuk mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, seharusnya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia seharusnya sudah ada izin organisasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi sekarang mereka mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini belum ada izinnya dari Menteri Hukum dan HAM. Sehingga organisasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini sifatnya organisasi terlarang. Maka semua kegiatannya sifatnya terlarang karena dia tidak ada izinnya dari negara. Ditambah lagi berbagai perbuatan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, yaitu tindakannya sering melakukan untuk berbagai tindakan yang berujung nanti tindakannya untuk ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Jadi saya lihat ada beberapa hal tindakannya yang bertentangan dengan hukum, yang membesar-besarkan masalah PKI. Padahal PKI sudah tidak ada. Padahal PKI negara Indonesia kan sudah ada MPRS nomor 25 tahun 1966. Jadi ini sebagai mengenai larangan PKI. Ini sudah dasar daripada tidak boleh mendirikan organisasi PKI di Indonesia. Ini karena organisasi terlarang, tetapi masih ditungkit lagi katanya adalah masalah ini, masalah itu. Hal ini bertentangan dengan hukum. Seharusnya pemerintah bertindak tegas seharusnya. Kalau memang katanya ada PKI, coba dibuktikan di pengadilan mana PKI yang ada itu. Apakah organisasinya atau orangnya, supaya kalau memang tidak ada ditindak. Jangan kita hanya berbicara katanya dan neo PKI lah dan lain sebagainya. Nah, itulah saya bilang itu bertentangan dengan hukum. Ini sama juga dengan fitnah itu. Jadi ini saya lihat setiap mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di daerah-daerah menimbulkan keributan seperti di Kota Magelang, Surabaya, Bandung. Selalu mendapat perlawanan dari masyarakat setempat. Ini saya lihat tindakannya tidak terpuji. Padahal katanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu berlandaskan moral. Kalau dia berlandaskan moral, seharusnya dia harus ada dulu izin dari Menteri Hukum dan HAM, dan juga harus ada dulu izin daripada pemerintah daerah setempat di mana akan dilakukan deklarasi di daerah-daerah. Jadi Jarod Gatot Nurmantio juga bersama Purnawirawan ke Taman Makan Pahlawan di Jakarta juga menimbulkan keributan. Karena apa? Karena ada pembatasan. Mereka mendesak harus masuk ke dalam ziarah tersebut. Padahal Gatot Nurmantio ini ingin berziarah ke Taman Makan Pahlawan, belum ada izinnya daripada Menteri Sosial. Padahal rupanya untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan ini harus ada izin daripada Kementerian Sosial, seperti yang dilakukan oleh ketua dari para pabrik itu, yaitu sewaktu mereka ziarah ke Taman Makam Pahlawan Indonesia, mereka harus ada dulu izin dari Menteri Sosial, kemudian mereka melaporkan diri ke garnisun setempat. Tetapi hal ini tidak ada. Harapan saya,
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini harus mengusahakan izin organisasinya dulu dari Kementerian Hukum dan HAM agar setiap tindakannya sah di mata hukum. Di samping itu juga dia harus menghormati segala aturan yang berlaku di Indonesia ini dimanapun. Apalagi sekarang ini masa pandemi corona, dilarang berkumpul-kumpul. Padahal pada saat pandemi corona ini, Gatot Nurmantio bersama rekannya yaitu Din Samsudin, Rizam Ramli, dan lain sebagainya melakukan deklarasi di kota Jakarta. Mereka berkumpul-kumpul, demikian juga mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini di kota Magelang, di kota Bandung, dan di kota Surabaya. Mereka juga melakukan kumpul-kumpul. Hal ini kan tidak baik. Ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat setempat yang bisa meningkat nanti masalah virus corona di daerahnya masing-masing. Dan mereka sendiri nanti yang merasakannya. Sedangkan Gatot Nurmantio kembali ke Jakarta, tidak merasakannya hal tersebut. Jadi yang saya lihat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini supaya memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Jangan hanya melihat kepentingan mereka sendiri. Jadi harapan saya supaya semua persyaratan organisasinya itu dipenuhi agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini selalu tindakannya selalu dapat dibenarkan. Sekian dan terima kasih.